Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang respon imun terhadap infeksi, khususnya infeksi virus. Nah, hal ini bisa kita kaitkan dengan kondisi saat ini, di mana kali ini sedang maraknya infeksi virus COVID-19. Kira-kira bagaimana infeksi virus tersebut dan bagaimana tubuh kita, sistem imun kita untuk melawan hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, untuk memahami bagaimana respon imun terhadap virus, maka kita harus tahu apa yang disebut dengan virus itu sendiri. Bahwasanya virus itu adalah suatu bisa dibilang makhluk hidup, namun juga bisa tidak dibilang sebagai makhluk hidup, di mana dia hanya dapat bereplikasi ketika dia berada dalam inang yang cocok. Yang jelas, secara ukuran virus ini sangat kecil, lebih kecil daripada sel kita sendiri maupun bakteri pada umumnya, sehingga ukurannya juga merupakan termasuk dalam nanopartikel, sekitar 10⁻⁹ meter. Sebagai gambaran, ini adalah sel kita. Sedangkan ini adalah partikel virus. Ketika suatu partikel virus menginfeksi tubuh kita, dia membutuhkan tempat untuk bersandar, semacam dermaga yang kita sebut dengan reseptor virus tersebut. Seperti virus COVID-19, saat ini kita ketahui bahwasanya dia melalui hasil penelitian yang ada, diketahui mampu berkaitan dengan reseptor AC2 reseptor yang ada di dalam sel tubuh kita. Ketika sel sudah bisa virus bisa masuk ke dalam sel, maka dia akan bereplikasi, memanfaatkan sistem replikasi yang ada pada tubuh kita. Kemudian dia akan membentuk virus-virus yang baru yang nantinya akan disebarkan untuk menginfeksi sel-sel yang lainnya. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya virus ini sifat infeksinya merupakan infeksi intraseluler. Itu termasuk menyulitkan ya sistem pertahanan tubuh kita dibandingkan dengan infeksi bakteri yang pada umumnya ekstraseluler. Ada beberapa mekanisme yang mendasari respon imun tubuh kita dalam menghadapi infeksi virus. Yang pertama adalah mekanisme melalui bantuan sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Kemudian yang kedua adalah sitokin, dan yang ketiga adalah antibodi. Mari kita pelajari yang pertama, mekanisme terkait dengan sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Sel T CD8 berkaitan erat dengan molekul MHC kelas 1 yang sudah kita pelajari pada saat sebelumnya ini ya, ada di video yang sebelumnya, jadi bisa dilihat lagi. Ini adalah sel kita. Kebetulan sel ini terinfeksi oleh suatu virus. Ketika suatu sel terinfeksi suatu virus, maka yang terjadi adalah tubuh kita menanggapinya dengan adanya partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka tubuh kita akan beradaptasi dengan memproduksi molekul MHC. Nah, ini adalah sinyal yang ditangkap oleh sel kita bahwasanya ada benda asing yang masuk ke dalam sel. Maka di dalam nukleus DNA akan mengaktifkan ekspresi dari molekul major histocompatibility complex
type 1, yang mana MHC kelas 1 ini akan mengikat sebagian portion atau sebagian bagian antigen dari virus tersebut, kemudian membawanya translate atau transport menuju ke permukaan sel yang terinfeksi tersebut, sambil mempresentasikan sebagian dari virus. Bisa molekul protein kapsidnya, bisa molekul protein nukleinnya, ataupun RNA maupun DNA dari si virus tersebut. Yang terjadi setelah dipresentasikan, dikenalkan, dibawa ke luar di membran sel yang terinfeksi, maka akan lebih mudah bagi sel T CD8 atau sel T sitotoksik untuk mengenali adanya infeksi virus tersebut. Setelah dia mengenalinya, maka yang terjadi adalah sel T CD8 akan mengsekresikan sejumlah molekul yang dapat membunuh atau menginduksi apoptosis dari sel terinfeksi. Dia memberikan sinyal ke dalam nukleus, ke dalam sel terinfeksi untuk apoptosis, sehingga dengan matinya sel tersebut tidak terjadi persebaran virus lebih masif. Kemudian yang senjata yang kedua adalah sitokin. Sitokin adalah protein-protein, molekul-molekul protein yang dihasilkan oleh sel-sel dalam sistem imun tubuh kita untuk melawan infeksi. Peran sitokin ini sangat banyak. Ada yang repair, ada yang juga untuk meningkatkan respon imun. Nah, ini adalah sel yang terinfeksi. Dengan adanya infeksi suatu virus terhadap suatu sel, dia akan istilahnya meminta tolong. Kepada sel-sel imun respon yang lain, misalkan makrofag, atau bisa juga meminta tolong kepada NK cell melalui produksi sitokin proinflamasi, sehingga sel-sel sistem imun akan teraktivasi. Selain itu, sitokin terutama interferon dapat memiliki aksi dengan cara memperingatkan sel-sel lain yang ada di sekitarnya untuk mulai memproduksi molekul MHC kelas 1. Akibatnya apa? Ketika nanti ada infeksi virus, maka akan dengan mudah untuk dipresentasikan di permukaan sel. Selanjutnya, senjata yang ketiga yang paling utama adalah di sini saya sebutkan sebagai ultimate weapon, yakni molekul antibody. Molekul antibody ini juga sudah kita pelajari di video yang sebelumnya. Di sini sel-sel yang terinfeksi mampu menginduksi produksi antibodi melalui bantuan sel T helper atau TCD4, sehingga dengan begitu sel B
akan diferensiasi terlebih dahulu menjadi sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Antibodi tentu saja adalah antibodi antivirus, sehingga sifatnya sangat spesifik. Itulah kenapa antibodi sangat kuat dalam melawan infeksi, baik itu virus maupun bakteri. Setelah antibodi dihasilkan, maka yang terjadi adalah si antibodi mampu berikatan dengan virus. Variabel region dari antibodi akan mengenali antigen virus. Ini disebut dengan neutralisasi, sehingga si virus tidak dapat berikatan dengan reseptor yang ada di sel, sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel. Selain itu, antibodi juga memiliki kemampuan melingkupi antigen atau melingkupi virus yang kita sebut dengan opsonisasi. Selain itu, dia juga akan mengendap, maka akan terjadi aglutinasi, sehingga tidak dapat menginfeksi sel. Selain itu, molekul antibodi juga mampu memfasilitasi pengenalan atau proses fagositosis oleh makrofag. Ini adalah makrofag, di mana di makrofag terdapat Fc reseptor yang dapat mengenali Fc region dari antibodi yang mengikat virus.